Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Saya bersama dengan beberapa dulur kita. Di samping kanan saya, ini ada Kiai Ihsan. Beliau juga Dewan Sesepuh PWI dan juga merangkap sebagai Ketua MWCNU Roy Surah MWCNU Cikarang Utara. Dan juga ada di samping kiri saya, ini salah satu korban persekusi. Nama beliau Kang Aung Mauludin dari Banser. Juga di samping beliau ada Ki Anom, ini Panglima PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat. Dan juga ada Kiai Asep selaku tuan rumah, kami sedang ada di Pondok Pesantren Manbau Ulum sebagaimana tempat transit dari rencana lokasi acara yang kita akan datangi. Juga ada Kang Renaldi selaku panitia juga di Kerawang. Juga di sebelah kanan tadi ini juga ada beberapa, nah yang ini nih yang ada korban juga, santri NU yang menjadi korban persekusi dari kelompok preman radikal pendukung Khabib. Nanti juga ada santrinya beliau juga, ada supir ya yang mengamankan juga dari ini. Jadi saya jelaskan kronologinya ya, Kiai. Jadi per hari ini ada undangan dari Kiai Junaid Al-Baghdadi di Kerawang untuk acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau adalah penasehat ya, dan kasepuhan dari PWI, di mana PWI esok hari di malam Senin itu mau ada acara pelantikan di Kerawang. Nah, ketika ada pelantikan Kerawang, acara H-1 ya kita rencana diundang buat silaturahim persiapan untuk acara besok. Nah, jadi acaranya Kiai Junaid Al-Baghdadi ini sudah ada pengamanan yang full di lokasi acara. Nah, terus kami beberapa dari PWI ini diundang. Undangan utama yang diharapkan sebenarnya memang adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, itu dan untuk kalau besok ya Kiai Umat dan juga Kiai Abbas Buntet. Nah, yang per hari ini yang diharapkan hadir Kiai Abbas sama Kiai Imat tidak pada bisa hadir. Rencana diwakili oleh petinggi-petinggi PWI yang bisa hadir. Dalam hal ini saya, Kiai Ihsan dan Ki Anom tadi yang insya Allah berupaya berniat baik menghadiri undangan dari Kiai Junaid. Nah, dari panitia ada instruksi untuk kami tempat transit adalah di pesantren Manbau Ulum. Nah, ternyata ketika dan ada pengamanannya sekedar dari Banser karena polisi-polisi adanya di lokasi acara. Di tempat transit itu pengamanannya baru Banser, belum ada polisi. Nah, awalnya pihak panitia mengira akan aman-aman saja karena ada kabar kan Kiai Imat tidak hadir. Jadi kalau Kiai Imat nggak hadir, disangkanya akan fine-fine saja gitu, Gus Yai. Nah, ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imat. Dan juga perlu diketahui, ternyata beberapa hari sebelumnya itu juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk Kiai Imat, mau dipenggal kepalanya oleh salah satu preman di Kerawang sini. Namanya bisa tuh jangan. Ya. Cimacan. Itu kode namanya Cimacan. Si Cimacan lah ya. Itu ada sudah mengasih ancaman kepada WA-nya panitia. Nah, jadi ternyata ada ancaman-ancaman pembunuhan. Mereka berupaya mencari-cari Kiai Imat, tapi ternyata Kiai Imat nggak ada. Ternyata ada yang mengenal saya, mengenal Mogi gitu. Dari pas kita keluar dari lokasi pesantren mau menuju mobil, itu sudah ada penghadangan. Nah, tapi saya sempat ditarik-tarik segala macam, tapi saya juga bisa masuk, diselamatkan oleh baik panitia Kiai Asep, bagi tuan rumah, dan juga oleh saudara saya tadi ini, Kiai Ihsan, selaku Roy Surah MWCNU Cikarang Utara. Ini yang sudah menyelamatkan. Saya dimasukkan ke dalam mobil beliau, Pajero. Mobilnya itu Pajero dan ada lambang NU-nya. Nah, kemudian kami menuju lokasi acara, dikejar oleh massa motor itu, dihadang, kaca mobil dipecahkan, spion dipecahkan, dan anggota yang mengawal ngiring kami, satu orang Banser dan satu orang santri tapi berjaket Banser itu dikeroyok dan dipukul.
sehingga lebam dan memar gitu. Yang menyerang kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping, yang mencari-cari Kiai Imad, dan ketika yang ada saya dikejar gitu. Nah, jadi emang sudah ada upaya sweeping, bahkan juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk memenggal kepala Kiai Imad, dan juga yang perlu diketahui mobil dipecahkan, banser dikeroyok, dan juga ada lambang NU. Nanti Kiai Ihsan juga bisa memberikan penjelasan juga. Jadi ini benar-benar gerakan yang radikal dan juga sifatnya mengarah ke teroris, bahkan ini mirip-mirip komunis. Nah, jadi ini kita sangat prihatin karena kita diundang adalah untuk ke acara agama, acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak menyangka ada hal-hal orang yang mengaku beragama Islam tapi menggunakan gerakan radikal. Ya ibaratnya ini udah kayak takfiri saja ini, karena sudah ada yang kayak ibarat menghalalkan darahnya Kiai Imad dan lain sebagainya. Termasuk ini masuk juga nih kepada kriteria SAT MUI, sehingga harus menjadi perhatian banyak pihak. Jadi tidak hanya pihak kita saja, tapi ini ya pihak ulama, pihak umaro ini harus sudah mengambil kepedulian, termasuk dari petinggi-petinggi NU, karena anggota Banser dan Roy Suriah MWC NU Cikarang Utara juga menjadi korban. Jadi ini ada banyak pihak yang menjadi korban, perlu perhatian kita bersama dan doa kita bersama juga. Jadi insya Allah kami juga sudah mulai komunikasi dengan pihak keamanan, dan insya Allah kita meskipun ada persekusi ini tidak akan gentar untuk terus meneruskan melanjutkan perjuangan. Kita mendukung kajian tesis Kiai Iman Usman, kita juga mendukung bahwasanya para petinggi, para ulama ini terus untuk bersuara, jangan takut, jangan gentar, bahwasanya para kabib dan para gerakan radikal pendukungnya ini tetap harus diwaspadai. Mereka sudah banyak melakukan penyesatan di masyarakat. Bahkan sudah kami teliti 5 diantaranya masuk kepada kriteria SAT MUI. Mereka mengajarkan gerakan radikalisme. Jadi di kepolisian deradikalisasi itu penting untuk bergerak, dan ini kita harus menjadi perhatian bersama-sama. Mari kita bersuara bersama-sama. Hal-hal ini tidak bisa didiamkan saja. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib, karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Sayyid Bahar bin Smith official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat dalam upaya berencana. Sudah sistematis. Jadi ini bukanlah karena kalangan warga Kerawang yang ibaratnya antipati, tapi ini sudah sistematis. Kelompok mereka berupaya memframing seakan-akan Kiai Imad ini ditolak warga dan lain sebagainya. Padahal tidak ada undangan ceramah untuk Kiai Imad, hanya kita ini diundang oleh Kiai Junaid untuk hadir ke acara haul beliau, sedangkan acara utama adalah besok di PWI ada pelantikan di Pulau Bata Kerawang. Dan insya Allah acara pelantikan PWI juga terus akan berjalan. Kita tidak gentar dalam membela kebenaran dan keadilan. Nah, dari saya demikian dulu, dilanjutkan oleh yang lain dulu nih, Kiai Ihsan dan juga korban yang lain, kita berikan kesempatan bersuara. Makasih. Yuk, Kiai Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan juga silakan. Dalam kejadian ini saya merasa sangat sedih dan geram. Karena ini menurut saya adalah perlakuan yang sangat biadab. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mobil saya dihancurkan dari depan, belakang, samping, spion semua dihancurkan. Dan saya melihat kedua pengawal Banser digebugin rame-rame seperti mereka gebugin maling di jalanan. 2 Banser, yang satu dari Cikarang Bekasi dan satu lagi dari Karawang yang mengawal mobil saya, itu digebugin habis-habisan, babak belur. Bahkan yang membuat saya sangat sedih adalah logo NU, tulisan Nahdlatul Ulama yang besar di kaca belakang mobil saya digedigin habis, dipukulin terus sampai hancur.
dan logo Banser di depan mobil saya pun digedigin, diinjak-injak. Itu membuat saya sangat terpukul dan sedih dan geram serta marah dengan mereka. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya posisi dalam mobil, saya mau keluar ditahan sama Banser, dan kedua Banser ini pasang badan menahan semua pukulan mereka. Walaupun ada 1-2 pukulan yang saya rasa kena dengan muka saya. Karena saya pun tadinya mau keluar dan saya juga kena terjangan dari pukulan mereka, tapi alhamdulillah saya nggak apa-apa. Cuman kacamata saya saja yang hancur. Mungkin itu yang bisa saya laporkan karena saya sendiri adalah korban dari persekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kacamatanya pecah, tunjukin. Tunjukin kacamata. Nah, ini pecah nih kacamatanya. Tunjukin. Oke. Ya. Kepada Bansernya ya iya. Korban Banser, silakan. Maaf. Maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Bilang aja kamu bela saya. Halo, assalamualaikum. Bela Roy Surya. Langsung bersuara aja langsung. Saya di sini sebagai Banser. Nama. Saya Aw Mauludin. Tugas saya cuma mengawal Abah Kiai Ihsan. Karena Abah Kiai Ihsan mendadak dihadang di tengah jalan, saya refleks otomatis turun dari motor dan menghadang mereka sambil berteriak-teriak Ki Imad. Cuma saya juga udah ngomong nggak ada Ki Imad. Tetap mereka maksa sampai pakai helm dipukul. Saya cuma membela diri, langsung dikeroyok dari belakang, samping, depan, hanya untuk mengamankan Kiai aja. Mungkin pernyataan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus Polri sudah harus bergerak hari ini juga karena ini sudah mengarah ke radikalisme dan terorisme. Jadi masukan dari kami ini harap disuarakan juga sampai kepada Polri. Polri harus bergerak karena gerakan ini sudah masuk ke gerakan radikalisme dan terorisme. Karena ini tersusun terencana. Dan bahwasanya kita acara utama di esok hari malam Senin ini sifatnya baru musyawarah dan undangan dari Kiai Junaid, tapi sudah ada pengintaian, penghadangan, itu artinya mereka sudah memata-matai dan sudah bersiap-siap untuk mencelakai. Artinya itu udah gerakan yang radikal, bahkan sudah mirip komunis ini. Jadi kami harapkan dengan video ini sampai kepada pihak Kapolri untuk kemudian bertindak tegas untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Ya, ada lagi yang mau bicara? Ya, Sekali lagi. Oke, ada siapa? Ini korban yang kedua. Sekali lagi Korban kedua. sebagai Roy Surya. Oh, iya, silakan. Sekali lagi. Ya, oke. Coba. Sini deh. Atau di samping Kiai aja. Korban kedua. Biar sambil nanti langsung sekalian kameranya. Ambil aja sampai. Oke. Saya sebagai Roy Surya Nahdlatul Ulama yang kebetulan juga sebagai korban persekusi, baik fisik maupun materi, berupa mobil saya hancur. Saya minta kepada aparat polisian, Polri dalam hal ini untuk segera mengusut tuntas kejadian ini, karena saya tidak terima. Saya tidak terima simbol-simbol Nahdlatul Ulama dihancurkan, dilecehkan. Mereka menghancurkan tulisan Nahdlatul Ulama dengan pukulan dan hantaman yang berkali-kali, seakan-akan mereka memang pengen menghantam Nahdlatul Ulama, pengen menghantam NU. Saya sebagai Roy Surya NU, saya nggak terima. Dan saya juga nggak terima banser-banser dipukulin seperti mereka memukulin bajingan atau mukulin copet, maling motor. Saya mohon kepada aparat penegak hukum di negara Republik Indonesia ini untuk segera menangkap mereka
dan mengadili mereka dengan seadil-adilnya, karena mereka bukan orang yang hanya sentimen aslinya, tapi mereka adalah sudah seperti radikal. Mereka seperti teroris yang biadab. Ya, Kang, nggak apa-apa, Kang Bos. Ini korban yang kedua ini. Korban banser yang kedua. Korban kedua. Ya, korban kedua. Kalau bisa dua-duanya. Ya, Oke, sebentar. Yuk, bicarain segera. Saya Sanung, saya santri dari Pondok Pesantren Mandor Ulum, sekaligus banser. Karena saya lihat kiai saya pintunya itu dipukul, ditendang, gitu kan. Otomatis saya refleks untuk menjaga diri saya dan kena pukul di bagian mata, bagian telinga, bagian rahang bawah kiri, sama yang bagian kepala atas. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang muncul. Ya, oke. Jadi mungkin gitu dulu, Kiai. Kita sementara lagi mau proses visum dan lain sebagainya. Intinya kita akan teruskan ke jalur hukum. Ini lagi sudah ada pengamanan dan lagi mau proses visum. Jadi ini insya Allah kami berterima kasih, polisi juga sudah ada yang mengamankan. Jadi semoga kita bisa kerjasama yang baik antara pihak penegak keamanan, pihak panitia, dan juga pihak PWI, dan juga dulu-dulu semua, baik yang dari PWI atau bukan, tapi sesama anak bangsa yang peduli akan para ulama, para nasib bangsa, yang jangan sampai direndahkan atau dijajah oleh dan diadu domba oleh pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai sunabi, tapi kok malah mengajarkan adu domba dan mengajarkan radikalisme. Ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Mungkin sekian dulu, Gus.